Tetapi kalau kita lihat secara kilas balik yang diberikan memang di abad ke-15 hingga abad 16, bahkan abad ke-17, terakhir abad 18, di sini memang menjadi tempat waktu itu sebuah perjuangan besar dari rakyat Bumi Blambangan, salah satunya melawan VOC. Iya, yang ini kemudian menjadi hari jadi dari Kabupaten Banyuwangi sendiri. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Akhirnya telah sampailah kita di tanah yang sudah kita janjikan sejak lama ya Om ya. Iya. Kali ini tim Kisah Tanah Jawa semuanya berhasil berangkat ke Banyuwangi. Yang mungkin bagi sebagian orang Banyuwangi yang syarat akan misteri, tapi sebenarnya Banyuwangi juga banyak syarat akan historinya. Salah satunya di tempat yang sedang kita kunjungi sekarang ini Om ya. Yeah. Dan mungkin sebagian kecil tadi kalian udah melihat footage di awal perjalanan Om Hao di tempat ini. Kali ini kita sedang berada di Rowo Bayu ya Om ya namanya. Yeah. Dan ini tempatnya di pegunungan-pegunungan gitu. Jadi cukup asri dan mungkin masih apa ya Om ya, keasliannya masih lumayan terjaga lah ya dari tempat ini ya. Gitu. Sedikit cerita tentang tempat ini apa Om secara globalnya? Iya, secara umum tempat ini secara semua ya Mas, satu kompleks dengan Rowo Bayu yang terletak di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Yeah. Keberadaan Rowo Bayu memang sudah sangat lama Mas. Jadi memang diwarnai dengan banyak peristiwa-peristiwa sejarah. Baik zaman dahulu ya, kita lihat dari prasejarah waktu Hindu Buddha, kemudian era pergulatan perjuangan perlawanan terhadap penjajah, hingga peristiwa-peristiwa yang baru-baru ini terjadi. Tetapi kalau kita lihat secara kilas balik yang diberikan memang di abad ke-15 hingga abad 16, bahkan abad ke-17, terakhir abad 18, di sini memang menjadi tempat waktu itu sebuah perjuangan besar dari rakyat Bumi Blambangan, salah satunya melawan VOC. Iya, yang ini kemudian menjadi hari jadi dari Kabupaten Banyuwangi sendiri sejak tanggal 18 Desember 1771 hingga 1772. Jadi setiap 18 Desember menjadi hari jadi dari Kabupaten Banyuwangi. Karena waktu itu memang diperingati sebagai salah satunya perang Puputan Bayu tadi. Mungkin kalau teman-teman sebelumnya bertanya-tanya namanya kok Rowo Bayu, Rowonya di mana kok malah syutingnya di tempat apa dengan background seperti ini, karena mungkin bertepatan dengan hari ini dari daerah Rawanya sendiri memang sedang ada pengeringan karena ada pembangunan, jadi kita memang sengaja move ke tempat ini untuk menceritakan gitu. Yes. Tapi mungkin secara garis besar tentang Rowo Bayu sendiri pasti yang namanya tempat wingit, tempat sakral itu kan pasti ada salah satu tokoh besar yang pernah berada di sini, dan kebetulan di tempat ini yang pernah singgah di sini adalah dari Prabu Tawangalun. Iya. Ya, kayak gitu. Ini memang di abad ke-14 hingga abad ke-16 Mas. Tahun 1500 hingga tahun 1600. Dan ini yang tepat di belakang kita. Ini adalah pura yang atau tempat peribadatan yang memang ditujukan atau didedikasikan terhadap harimau atau macan yang sebagai wahana dari beliau gitu. Jadi memang ada saya menampakkan diri ya sekarang itu ada 2 ekor Mas memang di kanan dan kiri, hampir mirip dengan yang ditampilkan di belakang, tapi beliau di sini Mas lebih besar lagi dengan warna apa ini, bulu yang dominan putih semua, terus ada 2, jadi memang ada milik yang dari yang Prabu Tawangalun pertama dan yang kedua. Jadi yang membedakan hanya loreknya gitu Mas, corengnya lah ya, corengnya gitu. Ya. Dan kalau ditangkap di bawah sana sebenarnya ada satu petilasan yang waktu itu dipakai untuk semedi beliau
saat memang di wilayah dari kerajaan sendiri sedang terjadi seperti pemilihan kenaikan dari raja takhta gitu. Jadi beliau Prabu Tawang Alun waktu itu akan naik takhta, tetapi adiknya ini merasa iri waktu itu, ingin juga diangkat. Tapi karena tidak ingin terjadi sebuah pergolakan, maka beliau memutuskan untuk mengalah, tidak apa-apa gitu, dan memilih tempat ini untuk bersemedi. Dan ini hampir 40 tahun Mas semedi di sini. Hingga suatu ketika mendengarkan wisik suara, nanti jalanlah ke arah timur agak tenggara selatan menuju hutan Laspurwo di sana, dan akan bertemu dengan harimau macan besar gitu. Dan menungganglah ini gitu. Sampai di suatu tempat saat harimau atau macan ini berhenti, turunlah, maka tempat itu jadikanlah tempat baru untuk sebuah kerajaan kecil, contohnya demikian. Dan kemunculannya itu memang di sekitaran sini Mas waktu itu yang saya tangkap, dan berjalan karena ini posisinya di sebelah timur lereng Gunung Raung gitu. Jadi ini sudah sana atas Gunung Raung Mas. Dan bisa dibilang macannya ini perwujudan fisik atau perwujudan dari metafisik? Manifestasi dari metafisika. Iya, dan saat nampak itu menjadi bentuk fisik. Iya, dan berjalan terus, jadi dikendarai Mas. Dikendarai dan berjalan terus, saat berhenti itu di tempat itu dijadikan sebagai patokan gitu. Dan setelah beliau yang Prabu itu turun, maka macan ini berangsur-angsur hilang. Gitu. Dan mungkin kalau pertanyaan kenapa sih sebenarnya banyak orang berdatangan di sini, mungkin semasa hidupnya dulu Prabu Tawang Alun sendiri adalah sebagai pribadi yang baik ya Om ya. Ketika dia menjabat pun rakyat-rakyatnya sejahtera dan tidak minim polemik sama sekali lah ya. Karena personalnya memang dasarnya baik kayak gitu, sehingga banyak dikagumi banyak orang. Tapi karena ada konflik internal dengan saudaranya sendiri, adiknya sendiri, sehingga beliau mengalah datang ke sini dan mengasingkan diri untuk ya wis lah menepi dan siap untuk kehilangan semuanya, mungkin seperti itu. Iya, jadi memang secara aura ya di tempat ini memang banyak hal. Kalau kita lihat juga di kanan kiri itu banyak petirtaan Mas. Ada beberapa mata air ya. Ada Kamulian, ada Gangga. Terus ada juga yang Keputret, jadi macam-macam di sini sebenarnya. Dan ini memang menjadi salah satu aliran mata air utama karena berada di lereng gunung gitu. Sehingga dari sumber mata air itu yang ditampung, yang mengenangi Rawa Bayu. Sebenarnya penamaan Rawa itu kan tempat air Mas, air yang yang tenang, telaga gitu. Bayu sendiri tidak merujuk pada nama angin. Tetapi di sini memang Bayu itu lebih ke nama tempat ini, dan dari tempat ini seperti terbawa angin agar leluhurnya itu bisa meneruskan informasi atau pesan-pesan kepada banyak orang, termasuk ke anak cucunya, biar mengenal tempat ini gitu Mas. Biar nanti akan datang ke sini lagi, mengingat bagaimana perjuangan dulu terjadi puputan Bayu dan demikian gitu. Jadi angin yang semilir dan menjadi kawasan daerah sini gitu. Jadi pada zaman dahulu VOC mainnya jauh juga ya Mas, sampai tahu tempat ini dan jadi perang di sini juga. Iya, dan waktu itu memang dari rakyat Belambangan sendiri itu jumlahnya puluhan ribu, dan maaf ya hanya tersisa ribuan saja. Sehingga itu membuat suatu tempat setelah kejadian ini, membuat suatu tempat untuk bermukim orang-orang baru lah setelah terjadi pertempuran besar itu Mas. Gitu. Mungkin ya bisa dibilang kala itu adalah sebuah pertempuran yang sifatnya mungkin bisa dibilang syahid juga ya kayak gitu. Karena memang yang turun itu dari bermacam-macam lapisan. Jadi tidak hanya dari kalangan atas, orang yang waskita, orang yang memiliki jiwa pemberani ataupun ilmu kanuragan, dari pangeran, dari para punggawa hingga rakyat kecil juga, karena jumlahnya yang sangat banyak. Jadi mungkin walaupun bisa dibilang di tempat ini dahulu juga terjadi tragedi yang berdarah, tapi itu mungkin impactnya nggak sampai ke menyebabkan tempat ini angker, enggak, karena memang tujuan dari darah itu mengucur kan beda kayak gitu. Karena memang mungkin membawa ini Mas, membawa satu residual, membawa satu getaran yang besar sehingga orang datang ke sini dengan tujuan positif pastinya. Ada yang mengalah berkat, ada yang napak tilas, ada yang mengingat sejarah,
Kemudian kalau ada tujuan yang negatif seperti di sini datang untuk pesugihan ataupun untuk meminta nomor, itu akan nemoni cilaka. Iya, karena dewi yang menguasai di bawah itu tidak suka dengan itu yang disampaikan. Kalau bicara tentang bab metafisik yang negatif juga bisa dibilang di sini sebenarnya juga ada lah ya Om. Dan nggak usah dibilang namanya di tempat kayak gini pasti positif negatif itu ada, karena mungkin kalau aku baca di artikel internet pun juga disebutkan ada siapa, terus ada siapa lagi, itu yang katanya bahkan manusia pun tidak bisa memandang makhluk itu, katanya seperti itu. Benar, iya. Itu. Sampai mitos-mitosnya katanya salah satu cerita viral terjadi di tempat ini itu sebenarnya enggak juga teman-teman gitu. Jadi mungkin tujuan kita datang sini teman-teman semuanya karena mungkin setelah kita next dari tempat ini kita akan berlanjut ke tempat seperti yang Prabu Tawang Alun lakukan setelah berada di tempat ini, mungkin akan ngurut ke Alas Purwo. Jadi mungkin kalau dari kita sendiri ya wes kita ikuti alur ceritanya aja seperti apa kayak gitu. Iya, Mas. Karena nanti di Alas Purwo akan ketemu apa itu biarlah menjadi guide kita lah ke sana kayak gitu. Jadi wes mungkin teman-teman semuanya mungkin dari setelah perjalanan kali ini kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita ke Alas Purwo. Tetap ikuti perjalanan kisah Tanah Jawa, semoga perjalanan ini berjalan dengan lancar lah Om ya. Nggak ada gangguan apa-apa karena kita akan ngecamp di sana. Sifatnya wes lost in the woods, lost in the jungle aja. Jadi ikuti terus perjalanan kisah Tanah Jawa dan jangan kemana teman-teman semuanya. Sampai jumpa di next scene ya. Oke, yuk. Dan pasti semua ini yang nggak jauh-jauh dari catatan sejarah yang pernah terjadi di masa lalu juga ya Om ya. Terutama kalau kita baca di internet tentang Alas Purwo kan selalu identik ya, mungkin nggak semua artikel tapi kebanyakan selalu identik dengan sosok dari Empu Baradah. Empu Baradah yang sebelumnya kita tahu banyak kita baca di pelajaran-pelajaran sejarah SD, SMP, SMA mungkin ya Om ya. Dan ya disinilah sebenarnya asal muasal dan kebanyakan cerita-cerita penting tentang Empu Baradah sendiri terjadi di Alas Purwo sendiri.